kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Karena Yesus jalan, haleluya. Saudara percaya enggak? Kita ini diciptakan ada tujuan. Setuju? Jadi bukan lahir terus dewasa, menikah, mati. Enggak ya saudara-saudara. Kita diciptakan ada tujuan. Katakan sebelah kanan kiri ada, kau diciptakan untuk menyembah. Kau diciptakan untuk tujuan. Amin. Untuk menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 berkata, aku ini adalah roh. Barang siapa menyembah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Kenapa kita diciptakan untuk penyembah? Karena kita dipersiapkan saudara-saudara untuk kekekalan. Kekekalan itu untuk di mana? Di sorga. Ngapain nanti kita di sorga? Kita menyembah, ya, pagi, siang, sore, malam. Di ruang Maha Kudus itu kita menyembah saudara-saudara. Percaya saudara? Ada ayatnya, kita buka. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Ada yang mau bacakan? Ayo Eki. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Ayo Bu Anika dibantu. Sayang sekali nggak bisa dipakai ya. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Ya. Orang banyak yang tidak berhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat berhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan sansa dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. 12 sambil berkata, amin. Pujian dan kemuliaan dan nikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Siseli. Jadi kita dipersiapkan nanti di surga. Semoga nanti kita ketemu di surga ya. Kita menyembah. Di situ dikatakan di Wahyu 7 itu semua bangsa dikumpul saudara-saudara. Dari setiap suku dikumpul. Kita nanti di sana berpakaian putih, ya. Kita menyembah. Di situ tadi ayat 12 dikatakan selama-lamanya. Makanya kita dipersiapkan untuk kekekalan. Saudara-saudara, saya percaya ada nggak pernah di sini ya, kalau jam 1, jam 2 itu tiba-tiba dibangunkan. Dibangunkan bukan karena lapar ya saudara-saudara ya. Dibangunkan karena kita haus dan lapar untuk menyembah. Ada nggak di sini? Saya percaya pernah ya. Itu sebenarnya bukan kamu yang mau, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu bangunkan kamu jam 1, jam 2 itu untuk menyembah. Ya saudara-saudara, kita harus menyembah. Kita ini harus punya style hidup, gaya hidup, ciri khas ya, menyembah ya bersama Tuhan. Kita harus punya ciri khas setiap hari di rumah tanggamu atau di rumah ada jam-jam untuk menyembah ya. Kalau engkau tidak punya jam-jam menyembah, hari ini kita makan keras ya. Anda adalah bayi rohani yang tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Amin. Ya, karena di Ibrani 5 ayat 14 dikatakan orang yang panca inderanya sudah dewasa tahu membedakan mana yang baik dan yang benar. Ya, bisa membedakan. Kalau kau masih sakit hati, mulai tersinggung, engkau menyembah, no. Hadirat Tuhan yang di sorga tidak turun ke rumahmu. Bagaimana menciptakan suasana sorga di dalam kamarmu? Engkau harus menyembah dengan hati. Serahkan semua hatimu, tanggalkan jubahmu. Jangan bawa masalah dalam ujian penyembahan.
Ketika kau datang menyembah, engkau masih memikirkan orang yang menyakitimu. Engkau menangis, Tuhan, hajar dia Tuhan, dia udah menyakitiku. Penyembahanmu tidak terangkat. Amin. Kenapa doa anak-anak Tuhan pujian penyembah tidak dijawab? Ada, kita buka Matius 15 ayat 8. Ayo, ada yang mau bacain? Matius. Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Amin. Mulutmu memujiku, tapi hatimu jauh. Halo, mulut dengan mulut yang sama, dengan hati yang sama menyembah Tuhan, dengan mulut yang sama, dengan hati yang sama, engkau menjelek-jelekan orang, gosip orang. Dijawab nggak? Enggak. Ngangkat nggak? Enggak. Makanya kenapa? Berapa banyak anak-anak Tuhan doa dan pujiannya tidak terangkat, tidak ada suasana surga di dalam kamarmu. Hati loh saudara-saudara. Kalau engkau sudah dewasa rohani, percaya nggak saudara-saudara? Ya, engkau akan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Engkau sudah dewasa rohani, karena buah-buah roh itu dilihat dari hasil pertobatan. Amin, saudara-saudara. Makanya kenapa pujian penyembahan kita tidak didengar? Kalau hatimu masih kotor, engkau merasa tersinggung, engkau merasa ngambek, ditegur, tidak bisa. Jangan datang dulu ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan apa? Kalau kau datang kepadaku, ampuni dulu, baru aku menjawab. Begitu juga di dalam pujian penyembahan. Amin, saudara-saudara. Kenapa? Tuhan setiap hari memanggil engkau jam 1, jam 2 untuk menyembah. Ada ayatnya, saudara. Kita buka. Ini kita bermain di firman Tuhan ya. Kita buka Ayub 7 ayat 18. Ayat 7. Ayub 7 ayat 18. Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Amin. Datangi loh saudara-saudara, kamu setiap pagi jam 1, jam 2 kalau engkau terbangun langsung sujud berdoa, karena untuk menyembah harus bayar harga. Oke? Kalau kita bayar harga itu orang lagi ngantuk ya, tidur-tidur enak ya, kita bangun loh saudara-saudara. Bangunkan diri untuk menyembah. Amin. Jangan, entar ya Tuhan 5 menit lagi, dibangun di jam 1. Entar ya Tuhan masih ngantuk ya. Akhirnya bolong sampai jam 6. Sementara saudara kita yang di sebelah ya, jam 4 itu sudah penuh bangun. Berkatnya hilang, bolong. Amin. Jadi nanti ya saya percaya ya, pulang dari sini saudara-saudara punya pujian penyembahan yang suasana surga. Ya. Udah beda nanti ya. Jadi nanti saya percaya pulang dari sini nanti saudara tuh pujian penyembahannya sudah menggetarkan surga. Ya, pintu surga terbuka, surga menyentuh tempat tinggalmu. Ya, saudara-saudara, kenapa kita diciptakan buat kekekalan? Kita baca lagi di 1 Korintus 1 ayat 9. Belum lapar ya? Ya, ada yang mau bacain? 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Ya. Firman Tuhan, Allah yang memanggil kamu Tuhan menenangkan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Kenapa kita dibangunkan? Dia menghampiri kita setiap pagi. Dia ingin bersekutu dengan kita. Itu ayatnya loh, saudara. Kenapa? Kita dipersiapkan buat kekekalan. Kekekalan itu di mana? Di sorga loh, saudara. Jadi di sorga itu nanti penyembah itu tidak ada hentinya selama-lamanya. Amin. Mau gak saudara-saudara ya? Kita belajar dari tokoh-tokoh agama. Ingat gak sama Nabi Daud? Ya, Nabi Daud itu dikenal dengan apa saudara-saudara? Pemazmur ya? Iya, pemazmur. Coba kita buka di
Mazmur 116 ayat 164. Apa katanya sebelumnya? 7 kali loh Daud datang mengakhiri Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Ya, berapa kali Daud datang, saudara-saudara? 7 kali. 7 kali loh, saudara-saudara. Di sini siapa yang 7 kali datang? Setiap hari. Ayo, 7 tangan, nanti saya traktir makan bakso. Jadi 7 kali Daud datang ya, memuji. Kenapa dia 7 kali datang? Kenapa? Dia tahu kesukaan Tuhan. Dia bangun pondok Daud 24 jam, saudara-saudara. Dia menyembah sampai dia koyakkan bajunya. Apa kata istrinya? Engkau gila. Mau nggak kita seperti Daud gila? Ya, kita gila sama Bapak yang di surga. Amin, saudara-saudara. Yang hari ini kita jadi orang gila ya. Tapi gila-gila pada Yesus. Mau nggak saudara-saudara? 7 kali loh Daud. Dia tahu cara menyenangkan Tuhan. Dia bangun pondoknya. Saudara-saudara, Daud datang memuji Tuhan bukan karena prestasinya, saudara-saudara, bukan karena dia pintar berperang, ya, bukan karena dia bisa melawan Goliat, tetapi karena dia punya hati. Saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, siapkan hatimu buat Tuhan. Kalau engkau sudah dewasa rohani, tidak ada sampah lagi di dalam hatimu, engkau tidak pernah tersenyum. Engkau tidak merasa sakit hati. Karena orang yang dewasa rohani, orang yang makan keras. Saya tahun 2005 ya, pelayanan. Berapa banyak yang saya jumpai orang-orang. Saya diizinkan Tuhan mementori beberapa orang. Karakter yang susah dibentuk, kepahitan, saudara-saudara. Di situ Tuhan memproses sebenarnya hati saya. Di situ saya semakin dewasa. Jadi saya nggak baper dulu baper saya. Tuhan jangan kasih orang ini, saya nggak mau. Kasih yang dewasa rohani, nggak bisa dong. Jadi saudara-saudara, kadang-kala Tuhan pertemukan kita dengan orang yang baper-baper itu untuk ujian hati, saudara-saudara, supaya hati kita dibentuk, kita dewasa. Mau nggak kita belajar dari Daud bahwa di dalam ujian penyembahan itu Tuhan disukakan. Kita belajar lagi dari Musa. Musa itu dikenal sebagai pemimpin ya, tetapi kita tahu nggak? Musa itu juga menyembah, saudara. Kita buka Keluaran 15 ayat 1. Hanya putra dan Israel. Pada waktu itu Tuhan bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Kuda dan pengikutnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin. Musa menyembah ya. Di situ judulnya pujian penyembahan Musa ya. Jadi Musa juga diberikan Tuhan kuasa dalam ujian penyembahan kemenangan, membawa bangsa Israel ya. Jadi saudara, di dalam ujian penyembahan itu ada kemenangan, ada kuasa kemenangan ya. Kita belajar dari nabi-nabi ya, bagaimana mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita belajar lagi dari Nabi Elisa. Kita buka 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 16. Bantu saya dibaca lagi. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja ayat 3 ayat 15. Ya, 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 16. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pengerti kecapi. Pada waktu pengerti kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit air. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Amin. Kita kenal Elisa itu sebagai apa? Kenabian ya. Tapi dia juga menyembah loh saudara-saudara. Dia suruh orang datang untuk mati kecapi. Saat penyembahan diangkat, di dalam ujian penyembahan
dia mendengar suara Yesus. Bahwa di dalam pujian penyembahan juga ada apa, saudara-saudara? Ada suara Yesus. Kau juga bisa dengar suara Yesus kalau kau benar-benar menyembah di dalam roda kebenaran. Amin, saudara-saudara. Dan tadi juga Musa, dia dikenal sebagai pemimpin. Tetapi ketika dia menyembah di dalam roda kebenaran, di dalam pujian penyembahan diberikan kemenangan. Seperti Daud juga tadi ya, saudara-saudara ya, dia bisa menyukakan Tuhan ya, sehingga dia bangun pondok Daud 24 jam. Kita belajar lagi dari Nabi Daniel. Kita buka Daniel. Daniel 6 ayat 11. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Apa itu? Ya. Daniel 3 kali itu. Daniel dikenal sebagai apa? Bukan menyembah ya, kan doa ya. 3 kali, 1 hari 3 kali. Tetapi di situ dikatakan Daniel berdoa dan menyembah, saudara-saudara. Di dalam pujian penyembahan Daniel, ketika dia masuk di dalam gua singa ya, malaikat Tuhan dikirim untuk menutup singa supaya singa nggak bisa menekan. Saudara-saudara mau nggak hari-hari ini? Engkau jangan khawatir tentang kehidupanmu. Kalau engkau duduk diam menyembah di dalam roh dan kebenaran, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Amin, saudara-saudara. Percaya nggak, saudara-saudara? Di dalam pujian penyembahan ada kemenangan, ada mukjizat, ada kesembuhan. Percaya nggak, saudara? Kantong-kantong yang kering Tuhan isi. Penyakitmu yang lama bisa Tuhan sembuhkan. Amin, saudara-saudara. Oh ya, katakan amin berarti kantongnya kering ya. Nanti diisi uangnya. Bercanda ya. Aminkan. Jadi saudara, kita belajar ya dari nabi-nabi ya. Oh, mereka juga menyembah selain berdoa ya. Kita mau nggak belajar juga dari Paulus? Paulus dikenal sebagai apa? Pengajar ya. Waktu itu dia ditangkap ya, dibuang ke penjara dengan Silas. Ingat saudara-saudara, waktu di dalam penjara, saudara, apa yang terjadi? Malam hari mereka menyembah. Pintu-pintu ya, sendi-sendi terbuka, saudara-saudara. Tahu nggak saudara-saudara apa yang terjadi? Kakinya yang terbelunggu di rantai yang terbuka. Betapa luar biasa penyembahannya, saudara-saudara. Sampai penjaga penjara itu ketakutan mau bunuh diri. Apa kata Paulus? Kau jangan takut, kami masih di sini, katanya. Kami gak kemana-mana, katanya. Saking dia ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Melalui pujian penyembahan, penjaga penjara itu bertobat. Tahu saudara-saudara? Melalui dia seisi rumahnya diselamatkan. Satu orang yang bertobat seisi rumah diselamatkan, saudara. Jadi saudara, mari kita angkat pujian penyembahan. Lakukan suasana surga yang di surga itu supaya Roh Kudus itu turun ke rumahmu. Jadi kenapa iblis dilempar dari surga? Kenapa? Karena dia hatinya, dia pengen disembah. Karena di dalam tubuhnya ini peralatan musik semua, dia sombong. Dia juga pengen disembah. Jadi makanya dia dilempar dari surga ya, saudara-saudara. Ingat waktu Tuhan Yesus diuji ya di padang gurun, apa kata iblis juga? Sembahlah aku, katanya. Jadi iblis itu dilempar dari surga karena apa? Karena kesombongan. Jadi harus jaga hatimu, saudara ya. Mulai hari ini jangan merasa sakit hati, ya. Jangan simpan-simpan sampah. Ampuni orang yang menyakitimu, ya. Mulai hari ini dewasa rohani. Kalau engkau punya dewasa rohani, panca inderamu sudah terlatih. Engkau punya identitas diri, ya. Urapan Tuhan bisa turun atasmu kalau engkau kudus. Karena Tuhan berkata, kuduslah engkau karena aku kudus, ya. Jadi saudara, mari kita belajar dari nabi-nabi yang saya ceritakan, yang kita bahas tadi ya, bahwa di dalam model penyembahan itu ada kuasa. Kuasa apa aja, saudara? Jadi saudara, iblis itu juga dibuang dari surga karena kesombongan. Kalau kita sombong, penyembahan kita gak terangkat, ya. Jadi gak ada ceritanya ya, iblis sudah dibuang dari surga,
dibawa malaikat lagi ke tata Allah ya kan. Nah itu kata Erin pelanggaran. Setuju? Tuhan itu kudus loh saudara-saudara, maha kudus. Nanti kita belajar tentang tabernakel ya, bagaimana Musa membangun kemah ya. Di situ ada pelataran ya, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Jadi nggak sembarangan bisa masuk gitu di dalam ruangan itu. Itu harus orang yang kudus. Kalau tidak kudus bisa mati saudara. Jadi jangan sembarangan. Jadi saudara, saya persingkat ya, saya nggak lama-lama supaya saudara-saudara nggak bosan. Ada seorang anak muda ya, dia dari keluarga yang belum bertobat. Mereka ada 3 orang bersaudara, pokoknya dia dan adiknya. Saat itu yang nomor 2 ini dipanggil Tuhan untuk menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Dia rajin ke gereja ya saudara-saudara. Ketika dia ke gereja, dia belajar ujian penyembahan, bagaimana dia serahkan hidupnya di dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, dia bawa urapan Tuhan ke rumahnya. Di dalam rumahnya itu belum ada yang bertobat kecuali dia. Saat itu dia menyembah di dalam kamarnya. Dia bikin rumahnya, kamarnya suasana surga. Roh Kudus turun. Ya. Di sini bukan ada Tuhan Yesus ya, rohnya masih melayang-layang di udara. Nanti 2 kali baru Tuhan Yesus turun ya saudara-saudara ya. Jadi saat itu adiknya ini menyembah di dalam udara. Dia menyanyikan lagu Bapa Engkau baik. Ini salah satu lagu saya ya, saat menyembah. Karena seumur hidup saya Bapa itu paling baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada. Yes, terus. Bapa puji Kau. Stop. Saat dia menyembah saudara-saudara, kokonya di sebelah abangnya saat itu mengalami masalah. Dia mau menikah, tiba-tiba calon istrinya putuskan dia saudara-saudara. Hatinya hancur. Tapi saat itu di kamar dia dengar adiknya ya nyanyi Bapak Engkau baik. Dia menangis. Tahu saudara-saudara, kalau engkau buat kamarmu suasana surga, orang di sebelahmu bisa akhirnya transfer saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Kokonya tadi tersentuh hatinya, dia menangis. Adiknya tadi mendengar tangisannya, saudara, dia masuk ke kamar kokonya. Dia katakan, Koko, kenapa kamu menangis? Kamu kenapa? Nyanyi itu nyanyi apa? Itu lagu gereja. Emang ada lagu gereja seperti itu? Ada Koko. Saya itu punya Bapak yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Oh gitu ya? Apa dia bisa bantu saya? Bisa Koko. Kenapa? Saya dengar suara itu, dengar lagu pujian itu, hati saya tersentuh, katanya begitu. Dia menangis. Dia bilang begini, Koko, kalau kau serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, percaya, bukan perempuan ini aja yang Tuhan berikan yang terbaik bagimu. Akhirnya tahu, mereka bernyanyi bersama. Dia bawa kokonya ke gereja, kokonya menerima Yesus. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Percaya ya saudara-saudara ya, Paulus dan Silas karena pujian dan penyembahannya, penjaga penjara bisa diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Begitu juga dengan anak muda ini saudara-saudara ya. Satu orang yang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ayo saudara-saudara, melalui pujian penyembahanmu, keluargamu, suamimu, anak-anakmu yang belum bertobat, ada kesaksian di dalam pujian penyembahan, ada kesembuhan di dalam pujian penyembahan. Kalau engkau punya iman hari ini, kalau engkau buka hatimu, hari ini Tuhan mau sembuhkan penyakitmu. Amin saudara. Nanti kalau ada yang sakit boleh maju kita doakan. Amin saudara. Tuhan kemuliaan. Habis ini Cirut ya, yuk kita undang. Ayo. Hidupku kau sangkakan, nafasku memuliakanmu, menyanyi kebahagiaanmu Tuhan. Hidupku lewat biar
hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan menyertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan, menyanyi kebaikan-Mu